Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bisa duduk di majelis ini untuk sama-sama mencari ilmu, mencari pahala dari pembacaan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-16 ya. Hadisnya dari Aisyah. An Aisyata radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai at-tayammun. At-tayammun ini memulai dengan sebelah kanan. Fi tana'ulihi, dalam memakai sandal, wa tarajjulihi, dalam menyisir, wa tuhurihi, dalam bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam semua urusannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dan Muslim, dan lafadznya lafadz Bukhari. Okay. Ana akan tuliskannya di papan tulis ya, supaya bisa ambil faedahnya lebih banyak. Hadisnya dari siapa? An Aisyah. Radhiyallahu anha. Kana an-nabiyyu wa tarajjulihi. Terus ya. Nah, baik, Anda akan jelaskan. Hadis ini datang dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam ya, dan istri yang terbaik ya. Ulama berbeda pendapat apakah Aisyah atau Khadijah ya. Tapi sebagian ulama mengatakan di awal-awal Khadijah ya, kemudian di akhir itu siapa? Aisyah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Aisyah banyak menyebarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dari Aisyah istri beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu. Nah, ini yu'jibuhu ini artinya yasurruhu, yuhibbuhu, yardahu. Jadi suka ya, kemudian senang, cinta, dan ridha. Makna i'jab ini yu'jibuhu artinya senang ya. Senangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa dua ya, senangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dua. I'jabnya, senangnya ya, pakai bahasa Indonesia atau pakai Arab enaknya? Arab aja ya. Iya. Al-i'jab. Ijab di sini artinya senang ya. Surur.
Sururnya itu surur pertama at-tab'i, dan yang kedua syar'i. Ya. I'jab dan surur. Tab'i itu secara tabiat. Ya. Kalau syar'i secara apa? Syariat. Nah, senang Nabi yang secara tabiat itu apa saja? Misalkan Nabi SAW senang yang manis-manis, halwa, makanan manis, ya. Nabi SAW senang banyak hal ya yang tabiat itu. Nah, jadi senang secara tabi'i dan senang secara syar'i. Nah, yang di hadis ini tabi'i atau syar'i? Syar'i. Yang berhubungan dengan syariatnya. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang senangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara apa? Syariat, syar'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. At-tayammun itu artinya al-akhdhu bil yamin. Al-akhdhu bil yamin artinya memulai dengan sesuatu yang kanan. At-tayammun. At-tayammun dari kata al-yuman. Yuman itu artinya berkah. Ya, yuman itu artinya apa? Berkah. Ya. Fi tanaulihi, di sini disebutkan ya dalam 3 hal. Ya. Yang pertama dalam apa? Pakai sendal. Yang kedua nyisir. Yang ketiga bersuci. Tanaul itu dalam memakai sendal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai sendal itu pakai kaki kanan dulu. Ya. Pakai sepatu kaki kanan dulu. Nah, kalau kita mau pakai kaos kaki kanan dulu. Jadi berhubungan yang dengan kaki ini kanan, ya. Tapi kalau mengeluarkan, melepaskan sendal, melepaskan sepatu, melepaskan kaos kaki, kiri apa kanan dulu? Kiri dulu. Ya. Nah, masuk ke dalamnya nanti disebutkan ya, insyaallah setelah di sini. Wa tarojulihi dan ketika nyisir ngurusi rambut itu sebelah kanan dulu. Nyisir rambut, kemudian pakai minyak rambut itu sebelah kanan, ya. Wa tuhurihi. Nah, sebentar. Kalau nyukur rambut juga kalau bisa sebelah kanan ya. Wa tuhurihi, dan dalam bersuci. Dalam bersuci seperti misalkan wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai belah kanan dulu, kecuali satu tempat. Yakni apa? Kepala. Hasan. Jadi kepala itu sekaligus, ya kan? Kemudian balikkan. Tapi dalam bersuci, wudu, selain kepala, kanan dulu. Nah, kemudian dalam mandi, juga kanan dulu, sebelah kanan, ya. Kemudian sebelah kiri. Nah ini, jadi dalam bersuci itu sebelah kanan dulu. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusannya, dan dalam semua urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencakup urusan dunia dan mencakup urusan agama. Jadi semua urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menyukai yang sebelah kanan dulu. Apakah ada pengecualian? Jawabannya ada. Ya, tadi yang disebutkan. Makanya ada 3 kaidah, ikhwani fillah, bisa dicatat. Ini sudah, kalau sudah anak hapus ya.
Iya. Jadi ada 3 kaidah. Kaidahnya apa saja? Baik. Yang pertama dalam masalah ini ya, yang ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang ditunjuki maksudnya yang dikasih contoh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kanan, maka disunahkan kita melakukannya sebelah kanan. Ya. Kemudian yang ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang disunahkan ya, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelah kiri, maka sunnahnya sebelah kiri. Kemudian selain 2 keadaan di atas, hukum asalnya apa? Asalnya adalah kanan. Atau sunnahnya apa? Kanan. Nah, ini kaidah. Jadi yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW sebelah kanan, maka kita melakukannya sebelah kanan. Contohnya apa? Tadi kata Aisyah radhiyallahu anha, pakai sandal, ya, kemudian mengurus rambut, kemudian bersuci. Ya, kalau sunnahnya sebelah kiri, maka kita lakukan sebelah kiri. Dahulukan sebelah kiri. Contoh yang diberikan contohnya sama Rasul sebelah kiri apa? Masuk kamar mandi. Ya, masuk kamar mandi, Rasul sebelah kiri. Ya kan? Kemudian keluar masjid, Rasul contohkan sebelah kiri. Kalau masuk masjid, kaki kanan. Ya kan? Keluar rumah, kaki kanan apa kiri? Kaki kiri. Ya. Kemudian membuka baju, kiri dulu. Melepaskan celana, kiri dulu. Melepaskan kaos kaki, kiri. Melepaskan sepatu, kiri. Nah itu. Ini lihat kaidahnya. Nah selain itu, maka hukum asalnya apa? Kanan. Ya. Taib. Ada permasalahan siwakan. Siwak. Sikat gigi. Ya. Siwak masuk dalamnya apa? Sikat gigi. Ini penting juga. Ya. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Siwakan. Ya. Kalau lihat keumuman hadis Aisyah tadi, hadisnya hadis apa? Aisyah itu disunahkan gigi sebelah kanan dulu kita gosok. Ya. Nah, kita belajar ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa faedahnya? Faedahnya kita ingin dekat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa faedahnya? Kita ingin Allah mencintai kita. Apa faedahnya? Kita ingin Allah ngasih ampunan kita. Kan di surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Itiba'lah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada kita semua, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian aku cinta Allah. Ya, kita semua kalau ditanya cinta Allah enggak? Ya, cinta. Ya. Kemudian kata Allah, uji dengan ayat ini. Fattabi'uni, itiba'lah kepadaku, ikutilah aku. Aku di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? 2. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian.
Wallahu ghafurur rahim. Nah, kalau kita berusaha terus dalam kehidupan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semoga dapat cinta Rasul, cinta Allah. Kemudian dapat ampunan Allah. Kita semua makhluk yang ingin masuk surga, manusia yang masuk surga. Kalau mendapatkan cinta Allah, mudah-mudahan Allah kasih rahmat kita, Allah cintai kita, Allah masukkan kita ke surga. Kemudian kita semua banyak lalai, banyak maksiat. Nah, dengan mengikuti sunnah, kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa kalian. Nah, jadi kalau kita bisa mengikuti sunnah, kita ikuti sunnah. Ini faedahnya. Makanya di sini Aisyah kasih tahu Nabi SAW kalau memulai aktivitas, ya, Rasul mencintai memulai dengan sebelah kanan. Nah, kita kembali ke gigi tadi. Siwakan. Kata Syekh Utsaimin, kalau kita melihat hadis ini, kita mulai gigi sebelah kanan. Gitu. Habis itu ke sebelah kiri kita. Nah, itu untuk gosok gigi. Permasalahan yang kedua, megang siwaknya, tangan kanan atau tangan kiri? Yang bilang kanan Pak Budi, ada yang bilang kiri. Ya. Jadi kalau tadi siwakannya, ma'ruf ya, siwakannya gigi sebelah kanan. Ya kan? Sekarang megang siwaknya, pakai tangan kanan atau tangan kiri? Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara ulama. Ya. Kata sebagian ulama mutlak tangan kiri. Karena kan untuk membersihkan kotoran, ya tidak? Dan kiri, gitu. Sebagian ulama lagi tangan kanan. Ini mazhabnya Pak Budi. Ya, karena apa? Siwakan itu bagian daripada ibadah, kata mereka. Siwak bagian daripada ibadah. Rasulullah SAW bersabda apa? As-siwaku matharatun lil fam, mardatun lir rabb. Siwak itu mensucikan mulut. Nah, kalau mensucikan bagian daripada tuhur, ya kan? Mardatun lir rabb, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan tidak harus diperinci. Harus diperinci. Kalau habis makan, habis minum, untuk membersihkan, kita pegang dengan tangan kiri. Tapi kalau kita siwakan mau sholat, mau baca Quran dengan tangan kanan. Ya, tapi kata Syekh Utsaimin, al-amru wasi'. Urusan masalah ini luas karena manusia bisa bingung nanti kanan apa kiri. Artinya apa? Kalau untuk memegangnya, antum mau pakai tangan kanan boleh, tangan kiri juga boleh. Nah, ini Anda sampaikan di sini supaya nggak bingung, ya. Jadi ada perbedaan pendapat dan ulama tentang masalah memegang siwak. Ada yang mengatakan kanan, ada yang mengatakan kiri, mutlak dua-duanya, ada yang merinci. Tapi yang lebih tepat adalah karena kan kita nggak bisa, Allah itu mudah. Ya kan, maksudnya memudahkan. Artinya mau pakai tangan silakan, tangan kanan, mau pakai tangan kiri juga silakan. Ya. Nah, jadi kita memang dalam ajaran Islam ini semakin berilmu semakin asik, ya kan? Semakin tahu nggak nyusahkan, gitu. Jadi anak kemarin siang makan di sebuah tempat, karena di siang hari kan habis setoran Quran, itu ada dikasih makanan, ada kotak. Di kotaknya itu dianjurkan makan dengan tangan. Nah, dengan tangan. Saya bilang, ini kalimat nggak perlu nih. Saya bilang apa salahnya di sini? Kan gitu. Dianjurkan makan dengan tangan. Saya bilang, emang dengan kaki? Kan enggak kan? Nah, ini masih banyak yang seperti ini kan? Maksudnya ada yang nyetuk, maksudnya adalah dengan tangan bukan dengan sendok. Loh, sendok dengan tangan atau bukan? Kan gitu. Ya tidak. Jadi banyak di antara kita yang masih belum tahu bahwa makan itu ya dengan tangan, kemudian sunnahnya dengan 3 jari, kan gitu.
bukan dengan tangan atau tidak dengan tangannya, justru pakai sendok itu lebih, kata Syekh Albani, aqrab ila sunnah, lebih mendekati ke sunnah. Karena kita pakai tangannya kan begini, ya tidak, begini, bukan gimana, ya, begini kan, ini berapa, bukan begini kan, malah susah, ya kan, kayak begini kan, ini berapa jari ini, 3 jari, nyunah enggak ini? Nyunah, ya kan, nyunah ini. Antum dengan sendok 3 jari nyunah daripada begini, ya kan? Ini piring, ya kan? Ini berapa jari? Ada yang begini. Ya tidak. Makanya ada pengalaman waktu di pesantren, waktu lulus SMA itu ada syekh dari Sudan, ya, lulusan Madinah. Ya, ketika dia makan di dapur sama itu dia pakai sendok makannya. Anda pakai tangan. Saya bilang, anta nggak sesuai sunnah, Syekh. Gitu kan. Dia bilang, sebentar, antum Kurnaidi, anta Kurnaidi pegang pakai 5 jari kan? Emang sunnahnya berapa jari? Kata dia, 3 jari. Anda gini, merosot lagi. Ya kan? Nah, dia bilang, lihat pegangan tangan saya. Syekh Albani bilang, hata aqrab ila sunnah. Ini lebih mendekati ke sunnah. Dan gitu. Jadi kita ketika memahami dalil hadis itu harus betul-betul cermat, teliti seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini menjelaskan pada kita bahwa Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu suka memulai aktivitasnya dengan yang kanan. Di sini disebutkan fitana ulihi, ketika pakai sandal. Wa tarajulihi, ketika apa? Sisiran, ya, ngurus rambutnya, ya, tidak hanya sisiran, ya. Kemudian wa fituhurihi, dan ketika bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, kita ikhwan akan bahas fawaidnya. Anda lihat fawaidnya bagus dari apa? Dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, ada faedah yang pertama. Jadi fikih yang pertama yang bisa kita ambil, bahwa amal itu, jadi amalan-amalan, ya, itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih utama dari yang lainnya. Jadi amalan-amalan itu bertingkat-tingkat. Sebagian amalan lebih utama dari yang lainnya. Jadi kata Syekh Utsaimin, annal a'mal tatafadhal ba'duha afdalu min ba'd. Bahwa amalan itu bertingkat-tingkat, sebagiannya lebih utama dari yang lainnya. Dan di sini kita mengetahui, kata Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka, ya, menyukai, mencintai, kemudian senang dan ridha, ya. Kalau yang disenangi sama Nabi, yang disukai sama Nabi ridha, itu menunjukkan bahwa hal itu lebih utama. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, maka kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita dengan tangan kanan. Dalam pakai sendal, nyisir, bersuci. Nah, ini. Anda pernah baca tulisannya Syekh Sadhan, muridnya Syekh bin Bas. Ya, tulisan tentang biografinya Syekh bin Bas rahimahullah. Syekh bin Bas itu banyak yang berkata kalau kita melihat Syekh bin Bas, ya, itu seperti orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Ya. Karena apa? Karena begitu sangat perhatian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Ya. Ulama makanya berkah hidupnya. Sampai diuji beliau rahimahullah itu sama, kan beliau ada askar, didampingi sama askar, ya.
Nah, beliau kan buta, ajudan. Beliau kan buta matanya. Keluar dari ruangan, itu sendal satunya, sendal yang kanan diumpetin. Gitu. Ini ngeprank, ya. Ini ngeprank ulama. Ngeprank ulama, kasihnya sendal yang kiri, kan gitu. Dia cari-cari sendal kanan, nggak ketemu. Kiri diginikan lagi, dikasih lagi sendal kiri. Diginikan lagi, nggak mau dipakai. Sampai dia nyari-nyari dan tidak mau memakai kecuali setelah mendapat yang kanan. Subhanallah. Itu ulama tuh. Ya, sampai akhirnya dikasih baru pakai yang kanan, baru pakai yang kirinya. Gitu tuh. Beda kalau kita apa adanya aja dah, kiri dulu, kanan dulu. Makanya kita hidupnya kurang berkah. Ya. Lah ulama, masya Allah, betul-betul dapat hadis, praktekkan. Ya. Nah, kita kalau dapat satu hadis, mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Ulama kita kaum salaf dulu itu kalau dapat satu hadis langsung praktek. Masya Allah. Kita sering dengar hadis, baca ayat, tapi mungkin satu pun praktekannya susah, gitu ya. Ada Abu Abdurrahman As-Sulami, rahimahullah, ya, tabi'in dia. Itu beliau belajar dari Utsman bin Affan, belajar dari Abdullah bin Mas'ud, belajar dari sebagian sahabat. Nah, kemudian setelah belajar lama, belajar Quran dari A sampai Z, ya, kemudian beliau duduk tuh di Masjid Kufah, untuk ngajarkan Al-Quran. Habis belajar ngajar Quran. Duduknya selama 40 tahun. Subhanallah. 40 tahun menyelesaikan untuk Quran gitu. Ketika beliau ditanya kenapa kuat, ya, kuat seperti itu bertahan dan aktivitasnya itu terus gitu. Nah, beliau ketika ditanya, beliau bilang Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kata beliau, hadzal ladzi aq'adani hadzal maq'ad. Hadis inilah yang buat saya bertahan duduk di tempat ini. 40 tahun. Bukan 4 jam. Ya. Kita jangankan 4 jam. Sejam aja udah belok kanan, belok kiri, ya enggak? Jadi belajar terus lihat jam kan gitu. Masya Allah. Ini bertahan 40 tahun, tapi 40 tahun tentunya ada aktivitas yang lain ya. Tapi aktivitas intinya beliau rahimahullah itu belajar dan mengajarkan Quran. Ya. Ada yang ikut, masya Allah, ikut belajar. Nah. Jadi amalan itu faedahnya, amal itu apa? Tatafadhal, berderajat, bertingkat. Ya, makanya kita mulai yang bisa kanan. Dalam semua urusan, dahulukan yang kanan. Makanya kalau misalkan kita datang salaman, yang kanan dulu apa yang kiri dulu? Kanan dulu, kanan, salaman. Kecuali kalau kita masuk ada orang yang dituakan, itu lain tuh. Ada orang yang dituakan seperti guru kita dahulukan guru kita. Ya itu ada sunnahnya juga. Ya. Jangan guru kita ada kanan dulu, guru itu, nanti terakhir guru kita. Ini kurang adab juga, ya. Nah, ini perlu dikumpulkan hadis-hadis tentang hal ini, ya. Nah, jadi faedah yang pertama adalah amal itu berderajat. Tapi ada permasalahan yang juga bagus untuk kita bahas. Dalam sholat, kita jadi makmum, ya. Kanan dulu apa kiri dulu? Ya? Iya, kalau kita jadi makmum. Ahsan. Kanan. Selama apa? Selama masih berdekatan dengan imam. Masih seimbang. Ya? Ini. Jadi, misalkan kita melihat di imam nih, kanan apa kiri nih? Seimbang. Maka kita kalau bisa isi kanan. Isi kanan. Kemudian kalau misalkan kirinya nggak seimbang, isi yang kiri. Karena ada sebagian orang yang penting kanan terus sampai mentok. Ini keliru. Ya. Kenapa keliru? Karena
Di sini beda. Dekat dengan imam itu lebih utama dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kan gitu. Masalahnya di sini kedekatan kita dengan apa? Dengan imam. Semakin dekat dengan imam, kita lebih khusyuk. Makanya seimbang. Oleh karena itu, yang ngisi kanan terus, kata Syekh Utsaimin, yang ngisi kanan terus sehingga yang kiri itu kosong, ini sebuah kesalahan. Fahadha khata'. Ya kan ada keyakinan seperti itu kan. Jadi ayo kanan dulu. Jadi imam di sini kanan mentok, ininya kosong. Ini enggak benar. Ya. Kenapa enggak benar? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakul atimmul aiman fal aiman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sempurnakan yang kanan dulu, sempurnakan yang kanan dulu, enggak ada itu. Ya. Tapi Rasulullah SAW itu memberitakan untuk menyempurnakan, meluruskan soft, ya kan? Kalau misalkan yang kanan dalam soft itu utama, maka Nabi SAW mengatakan demikian. Kemudian yang kedua, fi awalil Islam kana ar-rajulani ma'al wahid yakunul imamu bainahuma walau kana al-ayman afdal mutlaqan lakana ar-rajulani an yaminihi. Di awal Islam 2 orang, ya, ma'al wahid bersama satu, ya, imam antara keduanya itu tidak berada di sebelah kanannya makmum, tapi imam berada di antara keduanya. Kalau misalkan kanan lebih utama, maka apa? Maka akan di sebelah kanan secara mutlak. Jadi kan imam di tengah, makmumnya di antara imam itu. Sebagaimana jamaahnya wanita, ya, jamaahnya wanita itu wanita nggak di depan, tapi wanita di tengah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, annahu laisa minal adli an yakuna al-yasar khalian wal yaminu mamlu'an. Jadi kalau sebelah kiri itu kosong, sebelah kanan itu penuh, ini tidak adil, kata Syekh Utsaimin. Tidak adil, ya. Oleh karena itu kita harus perhatikan kalau dalam masalah itu beda, ya. Karena dekat ke imam lebih utama. Ya. Intinya mah dekat ke imam. Nah. Jadi nomor 1 ini amal itu bertingkat-tingkat, banyak sekali ya amal bertingkat. Seperti sedekah juga. Sedekah bertingkat-tingkat tidak? Kita dalam bersedekah itu bukan hanya bersedekah, ya kan? Itu ada tingkatannya. Sedekah yang paling utama itu kepada diri sendiri, kemudian ke istri, ya kan? Baru setelah itu ke yang lainnya, ya. Kemudian sedekah ke kerabat, lebih utama daripada sedekah kepada selain kerabat. Karena sedekah ke kerabat dapat 2 pahala. Pahala pertama apa? Pahala silaturahim, yang kedua pahala sedekah. Kalau kepada orang lain itu hanya pahala apa? Sedekah saja. Jadi bertingkat-tingkat. Nah itu. Kemudian sedekah di waktu sehat, belum mendekati ajal. Ini lebih utama daripada sedekah ketika mendekati kematian. Ya, sedekah ketika, kata Rasul, ketika orang sehat, khawatir miskin, ya, itu lebih utama daripada ketika cengap-cengapan. Cengap-cengap, anak punya ini wariskan kan itu, atau keluarkan sedekahnya sepertiga. Ini kata Syekh Utsaimin lebih utama sedekah waktu sehat, takut fakir, kita lagi senang harta. Justru itu saat sedekah yang paling bagus gitu. Nah, berikutnya faedah yang kedua. Annahu yabda'u fi ni'al bil yamin. Kalau pakai sandal itu dengan dahulukan kaki kanan, ya. Jadi pakai sandal kaki kanan. Kalau lepas sandal kaki kiri.
Nah, ini Islam, masya Allah ya, aturnya luar biasa. Nah, dikiaskan di sini pakai pakaian, pakai apa namanya, pakai ini lagi apa, celana dan seterusnya. Nah. Dan dari sini kita mengetahui agama kita, bahwa agama kita ini sangat-sangat perhatian kepada kita, kemudian syumulnya Islam, keluasan Islam. Ya. Islam ini sempurna, mencakup segala sesuatu sampai masalah memakai pakaian. Ya. Faedah yang keberapa sekarang? Ketiga. Jawazu lubsin na'al, bolehnya pakai sandal. Bolehnya pakai sandal. Dan ini asalnya. Baik. Ada pertanyaan, mana yang lebih utama? Pakai sandal atau enggak pakai sandal? Ya. Mana yang lebih utama, pakai sandal atau enggak pakai sandal? Ah, lihat keadaan. Ahsan. Pak Budi ini Masya Allah selalu menjawab. Ya. Dan betul jawabannya. Kalau misalkan kita berjalan di tempat yang banyak kerikilnya dan bahaya, apalagi ada gigi-giginya tuh, ya, maka lebih utama, bahkan wajib kata Syekh Utsaimin, pakai sandal. Ya. Kan Allah bilang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Ah, ana mau coba nih, kaki saya kan kebal. Ah. Ya. Ada kerikil tajam-tajam, nih gagah nih. Masya Allah. Enggak ya, akhi. Kita pakai sandal di tempat itu. Ya. Di tempat-tempat yang biasa, nah, kita bisa pakai sandal, tidak boleh juga tidak pakai sandal. Sesekali ya pakai sandal, sesekali enggak usah malu. Dan ini sunnah, ya kan? Dia nggak pakai sandal gitu. Ini sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau kita dekat ya keluar nggak usah pakai sandal. Apalagi laki-laki. Oh, bukan apalagi laki-laki, memang laki-laki ya. Kalau perempuan kan pakai nutup aurat ya, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nah, kalau laki-laki itu biasa nggak pakai sandal. Ya, jangan sampai kakinya jadi lebih mulus daripada tangannya. Ya, iya. Jadi laki-laki biasa. Nah, itu. Jadi kita kalau jalan pakai sandal, kadang nggak pakai sandal. Nah, itu. Ini merupakan salah satu sunnah dari sunnah Rasul kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus faedah yang keberapa sekarang? Keempat. Faedah yang keempat. Bolehnya ya ngurus rambut. Ya. Kan Rasul bilang, Aisyah bilang wa tarajjulihi. Ya. Jadi kita membiarkan rambut kita gitu sampai ke sini, ini boleh. Ya. Karena Rasulullah SAW rambutnya kadang sampai telinga, kadang sampai pundak. Nah, seperti Arif tuh, nah, boleh. Iya. Tetapi ada tetapinya. Ya. Apakah mengurus rambut itu sunnah atau masuk ke adat istiadat? Gitu. Jadi sebagian orang mengatakan ini termasuk sunnah. Ya. Jadi kita memanjangkan rambut sampai ke telinga atau sampai ke mana? Pundak. Nah, itu. Kita katakan tidak apa-apa. Boleh. Tetapi yang dirojihkan sama Ustaz Utsaimin rahimahullahu taala, rambut itu masuk ke bagian adat. Masuk ke bagian apa? Adat. Di zaman itu, zaman Rasulullah SAW, rambut ketika sampai ke sini, sampai pundak itu kelihatan gagah.
dan masya Allah gitu ya, kelihatan nasyat, semangat dan seterusnya. Tapi di masa-masa tertentu rambutnya misalkan pendek, maka kita ikut pendek. Gitu. Panjang, ikut panjang. Jadi tidak harus A, nggak harus B, nggak harus Z. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala itu mengatakan bahwa rambut panjang itu masuk ke adat kebiasaan. Ya. Jadi waqala ba'du ahli ilm innahu adah. Sebagian ulama mengatakan ya itu adat kebiasaan. Wa huwa sahih. Itu sahih. Fa idza tadahu an-nas fa sunnatu fi'luhu. Kalau kebiasaan manusia memanjangkan, maka sunnahnya kita panjangkan. Li'anna sunnata fi'lu ma'tadahu an-nas man lam yakun itsman. Jadi sunnah itu mengikuti apa yang dilakukan oleh manusia selama tidak berdosa. Kalau misalkan manusia di suatu saat memendekkan rambutnya, maka kita ikut memendekkan. Ya. Wa idza lam ya'tadhu an-nasu fa sunnatu tarkuhu. Kalau misalkan tidak biasa dilakukan oleh manusia, sunnahnya kita tidak melakukannya. Kita tidak melakukannya. Di alla yakuna syuhrah, supaya tidak menjadi syuhrah. Ya. Nah itu. Jadi masalah rambut itu kembali ke apa? Adat kebiasaan manusia. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya kan Rasul pernah melihat anak kecil. Anak kecil yang rambutnya itu dicukur panjang sebelah. Nah, kalau zaman sekarang itu banyak malah yang seperti itu ya. Ya, ditinggalkan sebelahnya. Dicukur sebelahnya. Ya. Itu sudah ada di zaman Rasul itu. Qaza' namanya. Rasulullah SAW bilang, cukur semua atau tinggalkan semua. Kata Rasul. Ini menunjukkan berarti boleh mencukur rambut, boleh juga memanjangkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Faedah yang keberapa? Kelima. Jawazu dahnir rajuli ra'sahu idza kana lahu sya'arun. Bolehnya pakai minyak wangi. Minyak rambut. Bolehnya memakai minyak rambut. Kalau misalkan kepala kita tidak botak, ya. Kalau botak ngapain pakai minyak wangi? Minyak rambut, ya kan? Jadi berkilauan. Ya. Nah, minyak rambut itu bagus, ya boleh. Dan dari sini faedah yang berikutnya adalah faedah yang ke-6, annal insan yanbaghi an yutahhira nafsahu wa an yadhhara bi madharin nadhif. Jadi intinya saya terjemahkan dengan bebas, manusia harus perhatian dengan kebersihan badannya, kebersihan dirinya. Ya. Nah, ini ajaran Islam. Jadi kita umat Islam harus perhatian sama kebersihan diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ini merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, khilafan liqaumin yatadayyanuna bi khilafi dzalik. Menyelisihi suatu kaum beragama tidak seperti ini. Ya. Jadi Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya sama orang, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ada di antara kita orang yang suka pakai sandalnya bagus, pakaiannya bagus. Jadi ada orang melaporkan ke Rasul SAW, wahai Rasulullah, ada di antara kita ada nih orang sandalnya bagus, dia senang pakai sandal bagus. Pakaiannya juga bagus, dia senang pakai pakaiannya bagus. Ya. Rasul SAW enggak nyalahkan. Rasul malah membenarkan. Bahkan Rasul mengatakan, innallaha ta'ala jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Ya, karena dia bertanya, apakah hal itu termasuk sombong ya Rasul?
Rasul jawabnya gitu. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Al-kibr, kata Rasul, sombong itu adalah apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Ya, kata Rasul SAW, yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Ya. Kalau ada orang pakaiannya compang-camping, ya, kemudian dia merendahkan orang, ini sombong. Sudah compang-camping, sombong juga. Kan gitu. Ada orang pakaiannya berantakan, ya, miskin, kemudian dikasih tahu tentang yang benernya, kemudian kan nggak mau nolak, nggak mau terima, ini sombong. Ya, nah, masuk di dalamnya sombong itu ketika salah ngejak berantem. Model bukan orang Medan, bukan ya? Ya, Arif ya. Anak kemarin ke Medan itu diajak pakai motor, pakai mobil. Terus pas di perapatan itu ada lampu merah, motor set, mobil mau lewat tuh. Yang maki-maki yang pakai motor. Terus kata ikhwan tuh, terus saat orang Medan tuh, saya bilang bukan orang Medan aja, di mana-mana begitu, ya kan? Di kita ini yang salah malah marah-marah kadang, ya, seperti itu. Dikasih tahu bukannya nerima, tapi marah-marah. Dalam urusan agama juga begitu. Urusan agama, kalau orang misalkan, apalagi urusan agama ya, bukan, apalagi urusan agama dikasih tahu yang hak nggak nerima, ini namanya apa? Sombong. Walaupun kadang dia lembut, masya Allah, iya, saya belum bisa nerima, saya nggak terima, ya. Nah itu sombong sebenarnya itu, ya. Jadi pakaian bagus, sandal bagus, itu bagus, tidak termasuk sombong. Kata Rasulullah SAW. Ada satu kaum beragama inginnya dilihat zuhud, ya, itu pakaiannya biasa saja, kumel, ya, nggak disetrika, itu. Ada sebuah jamaah keluar, nggak apa-apa lah, ini Islam, pakaiannya nggak disetrika, bawa eces, ya, habis tidur, ya. Aduh, ini justru bukan apa namanya membuat dakwah bagus, malah apa? Menggambarkan Islam jelek, kan gitu. Islam itu tidak seperti itu, rapi, kemudian pakaiannya rapi, sandalnya dan seterusnya, ya kan? Ini Islam. Jangan kita ngatasnamakan Islam, ternyata kita tidak sesuai dengan Islam. Nah itu. Nah, dulu terkenal kalau sudah nyantri itu harus budukan, ya. Makanya terkenal santri buduk, ya. Anda pernah di sebuah daerah, ya, waktu kecil pesantren. Kemudian Anda nggak paham, karena orang tua ngasih di pesantren. Terus di daerah gunung kan gitu, ada tempat mandi air gitu kan, mandi terbuka, laki-laki kan langsung air gunung kan enak. Ada lewat orang tuh, Dek, ya, di mana pesantren? Sudah budukan belum? Budukan tuh apa? Oh, gatel-gatel, kudis kan gitu, ya. Ternyata di masa itu yang namanya santri, lulus santri itu harus budukan, gitu. Karena memang terkenalnya kalau nyantren budukan, ternyata diteliti itu memang nggak bersih, ya. Tempat tidurnya, kemudian wudhunya satu kolam, ya, satu kolam, bak kecil berbarengan, kan gitu. Yang mudah juga di situ, berdahak juga di situ. Habis makan di situ juga, wudhu di situ, ya sudah, ya. Nah ini alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi, insya Allah, ya. Itu bukan dari Islam, maksudnya betul bahwa kalau air itu melebihi 2 kulah itu apa namanya suci dan mensucikan, tapi kan nggak ngalir, ya. Kemudian anak-anak tidak paham kebersihan, harusnya ini diperhatikan oleh pesantren-pesantren yang ada. Faedah yang ke-6. Iya. Ke-7. Ke-7 aja. 6. Disunahkan
mendahulukan yang kanan dalam bersuci. Disunahkan mendahulukan yang kanan dalam bersuci. Ya. Berwudu dahulukan yang kanan, kecuali apa tadi? Kecuali ngusap kepala. Ya. Itu tidak dahulukan yang kanan, karena sekaligus langsung. Ya. Nah. Mandi juga demikian, mandi dahulukan yang kanan. Faedah yang ke-8. Istihbabul buda'ati bil yamin fi kulli syai' illa ma warada syar'u fihi bi khilafihi. Disunahkan memulai dengan yang kanan dalam segala sesuatu, kecuali kalau ada dalil dari syariat memulai dengan yang kiri. Disunahkan memulai dengan yang kanan dalam segala sesuatu, kecuali kalau ada dalil dalam syariat kita mulai dengan yang kiri, ya. Oleh karena itu ada perkataan Imam Nawawi, kata dia qaidatus syar'i al-mustamirrah, merupakan kaidah syara' yang terus menerus, kata Imam Nawawi. Istihbabul buda'ati bil yamin fi kulli ma kana min babit takrimi wa tazyin. Jadi mulai dengan yang kanan dalam perkara takrim, tazyin. Takrim itu apa? Pemuliaan. Tazyin itu apa? Tazyin itu hiasan. Jadi kita menghias diri, memuliakan dan kanan. Makanya untuk masalah jam saja, pakai jam, itu ada ikhtilaf, memang ada ikhtilaf ulama. Ya, kalau antum pakai kiri ya nggak masalah juga. Pakai jam itu saya Albani lebih mengutamakan yang sebelah kanan karena takrim wa tazyin. Nah itu. Ya. Faedah yang keberapa sekarang? Faedah yang ke-9. Anna ayyaminas sufuf afdalu min ayasiriha. Jadi soft sebelah kanan lebih utama dari soft sebelah kiri. Soft sebelah kanan lebih utama dari soft sebelah kiri. Hukum asalnya ya. Karena apa? Karena sebelah kanan masuk ke hadis ini. Yu'jibuhu at-tayammun. Walakin idza kana al-yaminu ba'idan wa kana al-yasaru aqrabu kana afdal. Tetapi kalau soft kanan lebih jauh dari imam, soft kiri lebih dekat dengan imam, maka soft kiri lebih utama daripada soft sebelah kanan. Itu keterangan dari ulama. Ya. Misalkan sebelah kanannya 20 orang, sebelah kirinya 5 orang. Antum menambah 21 atau ke-6 yang sebelah kiri. Ya, jadi gini. Ini imam, ya kan? Terus samping kanan imam itu 20 orang. Samping kiri imam 5 orang. Kita masuk, kita ke kanan apa ke kiri? Kita ke kiri. Kenapa? Lebih dekat ke imam. Gitu. Ya. Betul, afdolnya kanan lebih utama dari yang kiri. Ya, yang kanan lebih utama daripada yang kiri. Tetapi ketika lebih jauh daripada imam, yang kiri lebih afdal daripada yang kanan. Nah ini, wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Ya. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.